Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, budaya, salam kebajikan, salam vokasi. Perkenalkan, nama saya Trista Dia Utami, STMP. Saya merupakan salah satu staf pengajar di program studi teknologi produksi tanaman, jurusan produksi pertanian, Politeknik Negeri Jember. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan permintaan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD KDPT. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Nama mata kuliah, Produksi Tanaman Umbi-umbian, kode TPP 150702. Bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 1 praktek. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah produksi tanaman umbi mempelajari prospek dan potensi umbi-umbian, proses persiapan bahan tanam, pengolahan tanah, pemupukan, perawatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen, hingga pengolahan hasil, sehingga nilai jual produk memiliki nilai tambah secara ekonomi, di mana menggunakan pendekatan aktivitas partisipatif atau case method. Capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada mata kuliah itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menguasai konsep teoritis sains alam dan matematika terapan di bidang tanaman pangan, menguasai konsep dan teori dasar budidaya tanaman pangan melalui penguasaan tanaman, tanah, iklim, dan faktor-faktor biotik maupun faktor-faktor abiotik lainnya sebagai satu kesatuan dengan manajemen lahan guna menciptakan budidaya tanaman pangan yang sesuai dengan SOP. Menguasai konsep dan teori panen dan pasca panen melalui metode-metode penjagaan kualitas dan keamanan produk pangan sesuai SOP sejak pemanenan hingga pendistribusian sehingga produk dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Kemudian, mampu melakukan budidaya dan pengolahan hasil umbi-umbian secara baik melalui penerapan sains dan teknologi pertanian secara modern maupun konvensional sejak perencanaan pangan sampai panen maupun pasca panen, sehingga mampu memproduksi berbagai umbi berkualitas sesuai SOP. Mampu melakukan panen dan penanganan pasca panen sesuai SOP menggunakan teknologi modern dan konvensional, sehingga kehilangan hasil sesaat dan setelah pasca panen dapat dicegah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik, mahasiswa mampu menjelaskan keragaman tanaman umbi. Mahasiswa mampu menginterpretasikan budidaya tanaman umbi dalam skala plot, menguasai konsep dan teori teknologi di bidang produksi umbi, mampu menganalisis, menginterpretasi, menentukan alternatif solusi untuk memberi nilai tambah produk, menganalisis faktor pendukung untuk berkreasi dan berinovasi teori produksi tanaman umbi ke dalam praktek bisnis. Bahan kajian itu melingkup pembibitan pada budidaya aneka umbi. Kemudian yang kedua, pupuk dan pemupukan pada budidaya aneka umbi. Dan yang ketiga, persiapan lahan pada budidaya aneka umbi. Yang keempat, pengolahan hama dan penyakit pada budidaya aneka umbi. Yang kelima, panen dan pasca panen produk aneka umbi. Yang keenam, pengolahan hasil tanaman umbi. Yang ketujuh, analisis usaha tani produksi aneka umbi. Dan yang kedelapan, hulu hilir aneka produk umbi. Berikut ini video belajar mengajar di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan. Kali ini kita pertemuan kedua ya untuk mata kuliah produksi tanaman umbi. Namun sebelum kita mulai kuliahnya, terlebih dahulu silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita diakhiri. Kuliah kali ini kita mau membahas mengenai
perkembangan fisiologi dari tanaman umbi-umbian. Nah, di sini nanti akan ada 2 kali pertemuan, jadi minggu ini dan minggu depan. Yang pertama kita mau berbicara mengenai siklus dari pertumbuhan. Ya, ini bisa dilihat ya, mengenai fase pertumbuhan dari singkong. Ini ada beberapa fase, jadi fase pertumbuhan singkong, jadi dimulai dari pertumbuhan daun muda, kemudian daun mulai membesar, kemudian masuk ke pertumbuhan maksimum daun, kemudian daun mulai menua sampai akhirnya daun juga menua, kemudian daun berguguran. Nah, di setiap fase ini kemudian kalau kita lihat yang pertama, pertumbuhan daun muda ini diikuti dengan pertumbuhan tunas dan juga akar. Kemudian yang berikutnya daun mulai membesar diikuti dengan pembentukan calon umbi. Begitu seterusnya sampai di akhir, di umbi singkongnya siap dipanen. Nah, masing-masing ini ada fase-fasenya, yaitu kalau yang ini fase pertumbuhan awal itu di hari ke-5 sampai ke-15, kemudian dilanjutkan fase pertumbuhan awal daun dan akar, fase pertumbuhan batang dan daun, kemudian fase translokasi karbohidrat ke umbi, sampai ke fase dormansi, itu di bulan ke-9 dan 10. Ya, bisa diperhatikan ya yang ada di layar. Kemudian kita lanjutkan, kalau itu tadi fase dari pertumbuhan singkong, kemudian kita sekarang masuk ke fase pertumbuhan dan perkembangan ubi jala. Bisa dilihat ini di sini ya. Yang pertama ini ada establishment phase atau fase establishment, kemudian masuk ke intermediate phase dan akhirnya di final phase. Sama seperti ini minggu-minggunya ya. Pertama ada fase pertumbuhan awal, kemudian fase pembentukan umbi, diakhiri dengan fase pengisian umbi gitu. Ini pembagiannya, dan kemudian di masing-masing fase tentunya ada ciri-ciri tanamannya. Jadi di fase itu tanaman cirinya seperti apa. Jadi kalau di fase pertumbuhan awal tentunya di situ ada pertumbuhan akar, ya. Pertumbuhan akarnya cepat, kemudian ada pertumbuhan batang, pertumbuhan daun gitu ya, sampai akhirnya di fase pengisian umbi dan di terakhir itu ada pengisian umbinya sampai nanti di finalnya umbinya sudah siap gitu untuk ditanam. Nah, ini fase-fasenya, pembagiannya. Tadi kan sama ya seperti dengan yang awal tadi kita singkong, ubi jala juga seperti itu fasenya. Kemudian kita lanjutkan. Ini kalau ini kita bandingkan lagi, kita lihat di fase pertumbuhan kentang atau tahapan pertumbuhan kentang. Bisa dilihat di situ yang pertama ini pertumbuhan mata tunas ya, karena kentang kan memang kita tanamnya dari mata tunas dulu, dari mia dulu, di situ ada mata tunas, kemudian masuk ke pertumbuhan vegetatif atau di tahap yang kedua seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga inisiasi umbi, kemudian yang keempat pengisian umbi, kemudian yang kelima pematangan umbi. Jadi kalau umbinya sudah matang berarti dia udah maksimal ya, kita bisa memanennya. Ini untuk kentang. Nah ini kalau porang kita bandingkan lagi. Di porang itu di siklus hidupnya yang pertama ini kalau kita mulainya dari biji. Dari biji kemudian masuk ke PTI atau periode PT1 ya, periode tumbuh pertama, kemudian ada dormansi sekitar 5-6 bulan, kemudian masuk ke periode tumbuh kedua, ada dormansi lagi, masuk ke tumbuhan ketiga, periode tumbuh ketiga, kemudian ada dormansi lagi, kemudian itu setelah dormansi masuk ke pembungaan dan pembuahan ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kita bandingkan di porang ini ada 4 ya, sampai tahun keempat. Masuk fase vegetatif itu tahun pertama sampai tahun ketiga, dan tahun keempatnya baru ke fase generatif. Di sini di tahun keempat ini sudah siap, kan? Sudah siap untuk dipanen gitu. Ini cukup beda ya, di masing-masing umbi itu punya fase-fase sendiri. Ya memang ada yang sama gitu ya, fasenya ada berapa, biasanya ada 3 tapi tergantung umbinya juga.
Kemudian kalau porang ini kita bisa bagi menjadi 4 fase. Tentang tadi juga cukup berbeda juga. Kemudian kita sekarang lanjut ke fotoperiodisme. Tadi udah paham ya? Ya, kita lanjut ke fotoperiodisme. Apa itu fotoperiodisme? Ayo coba. Apa? Gimana aja? Ya silakan, Ica. Fotoperiodisme itu seperti periode seperti kayak fotosintesis antara gelap sama terang. Fotosintesis antara gelap dan terang. Ya, mungkin bisa diperjelas lagi gimana jawabannya. Di fotosintesis kan itu ada sistem gelap sama terang. Terus? Nah itu membandingkan antara periode gelap sama terangnya. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, silakan. Ini periode atau fase tanaman yang fase berapa sih tanaman ini melakukan kegiatan fotosintesis? Fase tanaman melakukan kegiatan fotosintesis. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Ini kita lihat dulu ya, apa itu fotoperiodisme. Oke, coba dilihat ini dulu ya. Di fotoperiodisme itu bisa dibagi menjadi short day plant, long day plant, sama neutral day plant. Tanaman hari panjang, tanaman hari pendek, tanaman hari netral. Dimana di situ semua itu berhubungan sama apa? Sama waktu pembungaan. Di tiap tanaman itu nggak sama. Kalau long day plant, apa itu long day plant? Tanaman hari panjang. Berarti butuh apa? Nah, coba kita lihat di sini ya. Yang di B ini long day plant. Long day plant itu berarti siangnya lebih panjang daripada malamnya. Nah, tanaman hari panjang ini dia akan kalau siangnya lebih panjang dari malam, maka dia akan berbunga. Tapi kalau siangnya itu yang kuning. Kalau dia lebih pendek, maka dia nggak mau berbunga. Tapi ini ada percobaan gitu ya. Waktu siangnya ini ditambah di antara malam yang panjang. Nah, dia tetap mau berbunga. Itu kalau long day plant. Tapi kalau short day plant, ini berarti siangnya lebih pendek daripada malamnya. Nah, ini kalau siangnya dia lebih panjang, dikasih siang lebih panjang, malamnya lebih pendek, maka dia nggak mau berbunga. Kemudian yang tengah ini ya, dia siangnya lebih pendek daripada malamnya, jadi malamnya yang panjang gitu. Dia mau berbunga. Tapi ini ada percobaan juga di di periode gelapnya itu, di antara itu ditambahi cahaya gitu ya. Ada pencahayaan di situ. Dia tetap nggak mau berbunga. Gitu ya. Jadi di mana itu tadi ngefeknya ke mana? Ke pembungaan. Tapi nggak hanya ke pembungaan saja tentunya. Berefek juga kemana? Ke umbinya juga. Ya. Jadi kalau tadi kan ini tentang fotoperiodisme ya. Apa sih kaitannya? Fotoperiodisme sama periode pencahayaan ini. Ya, silakan. Afan. Cahaya yang berbeda-beda, contohnya seperti si siko, tanaman siko ataupun tanaman muda ini kan yang membutuhkan seberapa kaliber cahaya yang dibutuhkan dalam proses hubungan. Ya, oke. Tadi hubungannya sama fotoperiodisme. Jadi fotoperiodisme itu dari seberapa tanaman. Jadi dia tadi kan ada pembagiannya, ada short day plant, long day plant, sama neutral day plant. Jadi tiap tanaman itu memang membutuhkan pencahayaan yang berbeda tergantung dia termasuk tanaman apa. Tanaman hari panjang, hari pendek, atau hari netral, yang nanti tentunya berhubungan sama apa? Sama pembungaan. Nggak hanya pembungaan juga, tapi berhubungan juga sama apa? Sama umbinya juga. Misal umbi tentunya nanti ngefek ke situ, berpengaruh ke situ. Kemudian apa sih hubungannya, kok bisa ya sama penyinaran itu berhubungan sama sama pencahayaan? Ada apa di situ sebenarnya? Nyambung ya? Kenapa sih? Hubungan apa sih yang membuat seperti itu?
Coba kita lihat hubungannya sama apa? Sama fitokrom, gitu ya. Jadi di mana kalau jadi di situ ada dua bentuk fitokrom, ada PR sama PVR, di infrared sama red gitu ya, cahaya merah sama cahaya inframerah. Di mana di sini jadi keadaan gelap ini konversi dari PVR menjadi PR itu dia berlangsung gitu lebih lambat. Nah ini nanti makanya hubungannya sama fotoperiodisme tadi gitu. Bisa dilihat lah. Kalau tadi ya yang sebelumnya ya, ini respon tanamannya. Jadi kalau misalnya dia cahayanya gelap seperti apa, yang short daytime misalnya. Kalau siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek gitu ya. Terus hubungannya sama pencahayaan gimana? Bisa dihubungkan sama sama yang namanya fitokrom. Di fitokrom ada dua, ada yang cahaya merah sama cahaya inframerah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Karena kita bahas fisiologi, tentu saja kita nggak bisa lepas sama yang namanya respirasi. Apa itu respirasi? Jadi respirasi ini proses hilangnya air dari tanah itu adalah pertama ketika mulai penguapan siklus kulit yang kedua itu disirkulasi tanah untuk Intinya masih penguapan gitu ya. Respirasi itu artinya bernafas gitu ya. Respirasi itu ada hubungannya sama oksigen dan karbon dioksida. Ya, bisa kita lanjutkan ya. Nah, di sini yang namanya makhluk hidup itu pasti melakukan respirasi. Baik itu tumbuhan, hewan, manusia pun juga melakukan respirasi. Dan kalau kita balik ya ke umbi-umbian, contohnya singkong, ya umbi-umbian apapun itulah. Kalau setelah panen itu masih melakukan respirasi enggak? Ya, bisa. Ya, masih bisa melakukan respirasi. Di situ di mana di proses respirasi itu ada namanya perombakan pati. Karena respirasi itu kan proses metabolisme ya, dia tetap bekerja terus. Di situ tetap melakukan perombakan pati. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya ya kadar bahan keringnya menurun. Makin lama kalau misalnya Anda menyimpan contohnya singkong atau misalnya ketela ya, ketela lambat kan makin lama dia nggak makin gede, makin kecil gitu ya. Terus kalau misalnya Anda menyimpan singkong atau misalnya kentang disimpan di plastik gitu, nanti kan ada uapnya, itu namanya masih melakukan respirasi. Nah kemudian bisa kita lihat sendiri sebenarnya apa sih? Di respirasi itu punya kecepatan tentunya. Dia nggak selalu dia respirasinya tinggi gitu ya, tapi dia punya kecepatan. Jadi apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah umur fisiologis dari umbinya sendiri. Dia umbi yang masih muda kah? Sudah tua kah? Sudah siap panen? Seperti itu mempengaruhi kecepatan respirasi. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat ini si umbi ini kondisinya lagi apa? Lagi dorman atau lagi pertunasan gitu? Lagi apa ini? Kita lihat dulu kondisinya. Kemudian yang ketiga itu keutuhan umbi. Umbinya utuh atau jangan-jangan ada luka. Tentunya kalau ada luka, ya respirasinya kan tambah kenceng kan, tambah cepat respirasinya. Kemudian di situ selanjutnya ada yang namanya kondisi lingkungan pada penyimpanan. Kondisinya seperti apa? Misalnya kondisinya dingin gitu ya, suhunya rendah, kelembapannya tinggi. Dibandingkan sama yang suhunya tinggi, ya panasan gitu lah, dibiarkan. Respirasinya kan tentu beda ya. Kemudian perubahan permeabilitas dari kulit umbi. Dikatakanlah umbi yang masih muda gitu ya. Sama
Seperti contoh yang ubi kayu, bayangkan ubi kayu. Umbinya ubi kayu yang masih muda sama yang udah siap panen. Dia kan mengkayu ya. Yang satunya kan masih tipis. Respirasinya tentu beda. Yang mana yang lebih tinggi respirasinya, yang lebih cepat, yang lajunya lebih cepat, kecepatannya lebih cepat, yang masih muda, kan udah tebel ya. Ya, itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Ya, bisa kita lanjutkan. Kita sekarang bahas transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi ini hubungannya sama apa? Sama sel tentunya. Nah ini begini. Ini transpirasi, ini akibat dari transpirasi yang pertama bisa kehilangan berat. Ya kalau udah kan tambah kayak tadi ya. Jadi kalau kita transpirasi itu kan penguapan ya. Penguapan otomatis yang menguap yang keluar apa? Kandungan airnya kan. Otomatis dia kehilangan beratnya. Dia semakin susut. Kalau sesuatu katakanlah misalnya kentang gitu ya. Kentang setelah dipanen dibiarkan dia kan tambah kecil kan ya, kehilangan beratnya, kehilangan kadar airnya. Nah ini efek juga kemana? Adanya apa? Adanya pengkerutan kulitnya kan beda ya. Kalau yang saat panen misalnya dia mulus begitu kan tambah lama karena ada proses transpirasi masih berlangsung, akhirnya kulitnya mengkerut. Nah ini semua ada faktor-faktor yang berperan besar yang mempengaruhi dari transpirasi. Yang pertama mempengaruhi apa? Sama suhu, kemudian kelembapan relatif, kemudian kecepatan, jadi kecepatan udara yang ada di sekitarnya, hembusan angin seperti itu, kemudian permeabilitas dari kulit umbinya. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Udah cukup jelas? Ya, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini sekarang kita mau membicarakan mengenai dormansi dan pertunasan. Oke, yang kelima kita masuk ke dormansi dan pertunasan. Dormansi itu apa sih? Apa itu dormansi? Ya, silakan. Kapan? Kemampuan dari dunia biji yang bergerakkan itu dalam pengertian itu seperti hibernasi. Dia itu tidur dalam tanah dan baru nanti kalau lingkungannya juga sesuai dengan lingkungannya maka dia itu akan Oh, gitu ya. Hibernasi ya. Ada yang mau nambahkan? Mau nambahkan nggak? Pernyataannya Afan. Sultan. Apa Sultan? Mungkin untuk dormansi Ya. itu di mana dormansi itu akan tumbuh di saat lingkungan atau kondisi itu sesuai dengan kondisi yang optimal untuk dormansi itu. Kalau enggak, Kalau tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, mungkin dormansi tersebut akan gagal. gagal untuk tumbuh. Jadi itu dormansi dormansi. Kita lihat dulu ya. Umbi itu rata-rata ditanam secara apa? Kebanyakan vegetatif. Ya. Mayoritas ya. Kita nanamnya kebanyakan vegetatif gitu ya. Umbi apa? Misalnya umbi kentang, umbi apa? Misalnya umbi jalar gitu ya. Umbi-umbian gitu kan ditanamnya secara vegetatif, kebanyakan vegetatif. Nggak ada kan ya yang kita nanam ubi jalar tapi dari bijinya dulu. Terlalu lama ya, kecuali Anda mau melakukan utak-atik genetiknya gitu ya. Pemulihan tanaman gitu baru dari bijinya. Nah, di situ dari perbaikan vegetatif maka diharapkan nanti apa? Tumbuhnya tunas. Tapi kalau pertumbuhan tunas itu kan secara terus tapi ada berhentinya gitu ya. Kalau berhenti itu berarti itu namanya udah mengalami dormansi. Nah, dormansi itu apa? Ya stop, jadi dia udah nggak melakukan pertumbuhan. Ya dia seperti yang tadi dikatakan ya dia hibernasi atau freeze gitu ya. Ya udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi seperti yang ada di slide awal kan dia mengalami dormansi. Ya, gitu.
Kemudian dormansi itu kapan? Dormansi itu bisa terjadi yang pertama setelah panen. Kemudian bisa juga ketika lingkungannya itu nggak mendukung, dia akan dorman. Kemudian dormansi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa saja? Ada suhu, ada kelembapan, sama oksigen, sama CO2. Iya, kondisi lingkungannya tadi ya. Untuk kondisi lingkungan sekitarnya tadi itu yang mempengaruhi dari dormansi. Oke, ini bisa dilihat ya di slide. Ini kondisi dormansi dan juga pertunasan di umbi. Di gambarnya bisa dilihat. Ini dalam kondisi dorman, gitu ya, seperti itu. Ini ada muncul tunasnya di sini. Kemudian jadi di proses dormansi, gitu. 5 hormon ini yang berperan dalam proses dormansi dan pertunasan. Asam absisat, etilen, sitokinin, giberelin, sama auksin. Dan semuanya ini punya fungsi sendiri-sendiri. Asam absisat sama etilen itu menginduksi dormansi. Kalau sitokinin itu menghentikan dari dormansi. Kemudian giberelin sama auksin ini berhubungan sama tunas, jadi mendorong terbentuknya tunas. Ya, nanti silakan Anda cari ya. Bagi tugasnya, tugas hari ini nanti Anda silakan cari apa itu endodormansi, apa itu ektodormansi, dan paradormansi. Ini sebelum saya akhiri, coba kita review dulu, kita evaluasi dulu ya. Tadi di awal kita hari ini bahas apa aja ya? Yang pertama bahas apa? Ya, siklusnya. Jadi di umbi itu ada beberapa ya, tergantung umbinya apa gitu. Kemudian kalau ubi jalar ada berapa? Kemudian kalau kentang ada berapa? Berapa tahapan? Ya, kalau porang? Ya, berarti selang-sering gitu ya kalau porang ya. Dormansinya sering sekali gitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang apa? Fotoperiodisme. Apa itu fotoperiodisme? Waktu untuk menentukan masa penggunaan pada tanaman. Waktu untuk menentukan, ya. Di fotoperiodisme itu ada yang namanya short diplan, long diplan, sama neutral diplan. Berhubungan sama panjang hari, sama penyinaran. Itu hubungannya juga sama apa? Sama panjang gelombang. Ya, gelombangnya kan beda-beda ya. Ada infrared sama red. Ya. Terus apalagi tadi yang kita bahas? Respirasi itu apa? Pernafasan, ya. Kemudian apalagi yang dibahas? Respirasi itu apa? Pengawapan. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi pengawapan apa? Ya. Terus habis itu kita bahas apa lagi? Dormansi itu apa? Hibernasi pada tanaman dan menyesuaikan suhu, terus kelembapan, oksigen, sama CO2. Dormansi itu artinya dia freeze ya. Ya, dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Baik, kalau gitu ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.